Shalom adik-adik, berjumpa kembali lagi di Abi Sentral. Pada hari ini adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, mari kita angkat pujian kita. Bapa, Engkau baik. Adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Kita katakan sungguh-sungguh, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami mau bersorak memuji Tuhan, menggungkan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau lebih semangat lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian kita. Ayo, ayo, cepatlah. Dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, ayo, cepatlah. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung, burung-burung pun bernyanyi. Shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, ayo, cepatlah. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung, burung-burung pun bernyanyi. Shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung, burung-burung pun bernyanyi. Shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Goyang kiri dan kanan. Goyang kiri dan kanan. Baik adik-adik, silakan duduk.
Adik-adik, kita akan menyaksikan kesaksian daripada adik-adik sekolah minggu. Mari kita saksikan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, putuskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya. Terima kasih adik atas kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mengangkat pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita angkat tangan kita, katakan ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak
pernah terlambat pertolonganmu, besar setia di sepanjang hidupku. Adik-adik, kita mau lebih sungguh lagi menaikkan pujian ini. Dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan, dan kita mau katakan dan kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih, Bapakku berterima kasih, ku berterima kasih berkat-Mu, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Adik-adik, kita beri katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setia di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, berkati adik sekolah minggu dan juga guru yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar semuanya hari ini? Kak Winda harap semua adik-adik di rumah tetap semangat, tetap antusias, dan tetap sukacita. Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita setiap hari. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Semua adik-adik boleh sikap berdoa yang baik. Kak Winda akan memimpin kita dalam doa. Tuhan, terima kasih karena hari ini Tuhan masih kasih kesempatan untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, berkati hati kami agar firman Tuhan yang kami dengar hari ini dapat kami lakukan dan kami simpan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Iya, adik-adik yang di rumah boleh duduk yang rapi, duduk yang tertib. Dengarkan Kak Winda cerita firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, sebelum Kak Winda mau cerita firman Tuhan hari ini, Kak Winda mau tanya ke adik-adik, kira-kira akhir-akhir ini atau beberapa bulan, beberapa hari yang terakhir, adik-adik pernah nggak kesel sama orang lain? Adik-adik pernah nggak ya dibuat marah sama orang? Atau adik-adik pernah nggak hatinya disakiti oleh orang lain? Pernah nggak ya kira-kira? Kalau pernah, coba adik-adik sebutkan
siapa nama orang yang sudah buat adik-adik kesel? Nggak bisa lupa, aku nggak bisa lupa Kak Winda, aku kesel banget sama dia. Coba diingat siapa ya namanya, tapi tidak usah disebutkan, diingat dalam hati aja ya. Nah, kalau sudah, Kak Winda mau masuk ke dalam firman Tuhan dulu ya. Nanti Kak Winda tanya lagi tentang itu. Nah, adik-adik, hari ini Kak Winda mau cerita firman Tuhan mengenai mengampuni dan tidak menyakiti orang lain. Ya, mengampuni dan tidak menyakiti orang lain. Dulu sebelum pandemi, kakak sekolah minggunya pernah cerita tentang mengampuni. Ya, Kak Winda juga dulu pernah cerita tentang mengampuni. Nah, hari ini Kak Winda mau ingetin adik-adik lagi. Bagaimana sih mengampuni itu? Apa yang firman Tuhan katakan tentang mengampuni? Dan ada tambahannya. Hari ini kita mau belajar untuk tidak menyakiti perasaan orang lain, tidak menyakiti hati teman kita, hati siapa, saudara kita atau orang tua kita, ya. Nah, adik-adik, kalau kita lihat, ya, nanti adik-adik boleh baca sendiri di dalam Alkitab, dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai 20, cerita tentang Yusuf. Pasti adik-adik sudah tahu cerita tentang Yusuf, ya. Cerita tentang Yusuf yang disakiti oleh kakak-kakaknya, cerita Yusuf yang diasingkan, cerita Yusuf yang dibenci oleh kakak-kakaknya, dibenci oleh saudaranya. Dia dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dia dijual, dan akhirnya menjadi budak, dan di akhir cerita ia menjadi orang yang sukses. Nah, adik-adik pasti tahu kalau Yusuf menerima perlakuan yang tidak baik dari saudara-saudaranya. Saudaranya berbuat jahat kepada dia. Nah, pada saat itu, kalau adik-adik masih ingat ceritanya, Yusuf tidak membenci saudaranya, tapi Yusuf melepaskan pengampunan. Artinya Yusuf memaafkan semua saudara-saudaranya yang sudah melakukan hal yang jahat pada Yusuf, yang sudah membuang Yusuf, yang sudah menjual Yusuf. Tapi Yusuf mengampuni atau memaafkan saudara-saudaranya. Ya, adik-adik pasti ingat cerita ini, karena cerita ini sudah berulang kali diceritakan oleh kakak sekolah minggu, ya. Jadi kita ingat bahwa meskipun Yusuf disakiti, dia dijahatin, tapi Yusuf mengampuni atau memaafkan saudara-saudaranya. Bahkan di cerita itu dijelaskan kalau Yusuf memberi bantuan kepada saudara-saudaranya yang saat itu kelaparan, ya. Kemudian selain kisah tentang Yusuf yang memberikan pengampunan kepada saudaranya, ada juga cerita di dalam 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 13. Adik-adik boleh lihat, ya, cerita tentang Daud yang tidak membalas kejahatan Saul. Kalau adik-adik boleh ingat ceritanya, waktu itu Raja Saul mengejar Daud. Dia kejar Daud sampai Daud bersembunyi karena Raja Saul ingin mencelakai Daud. Saul tidak suka sama Daud, ya. Dia kejar saat Daud, ingin mendapatkan Daud, lalu ingin mencelakai si Daud. Tapi pada suatu ketika si Saul sedang kelelahan, sedang tertidur. Si Daud waktu itu punya kesempatan untuk membalas perbuatan Saul yang jahat padanya. Ya, saat itu Daud punya kesempatan untuk membalas apa yang dilakukan oleh Saul. Tapi waktu itu adik-adik masih ingat ceritanya? Daud sama sekali tidak membalas
perbuatan Saul. Walaupun Saul mengejar Daud, Saul ingin mencelakai Daud, tapi waktu Daud punya kesempatan untuk mencelakai balik Saul atau membalas perbuatan jahat Saul, Daud tidak melakukannya. Daud memilih untuk mengampuni. Daud memilih untuk tidak membalas karena Daud berpikir bahwa Tuhan yang punya kuasa untuk melakukan sesuatu kepada Saul atas perbuatan si Saul. Meskipun Daud dijahatin, Daud tidak membalas kembali seperti Yusuf ya. Nah, jadi udah ada dua contoh kisah. Yang pertama Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya. Kemudian Daud ya tidak membalas kejahatan Saul ya. Nah, dari cerita ini adik-adik, kita boleh belajar bahwa kita anak-anak Tuhan Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus mengampuni. Masa sih Kak Winda kita nggak boleh balas kejahatan, kita harus mengampuni? Benar ya, adik-adik boleh lihat di dalam Alkitab ya. Kita buka dalam Matius 6 ya, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai ke-15. Adik-adik dan Kak Winda boleh baca ya sama-sama. Matius 6 ayat ke-14 sampai ke-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, dalam Matius ini, di ayat yang baru kita baca tadi, Tuhan memberi firman bahwa kita harus mengampuni ya. Kalau kita mengampuni orang yang sudah buat kita kesel, orang yang sudah buat kita marah sekali, orang yang sering jahatin kita di sekolah misalnya, atau orang yang sering mengejek kita, orang yang sering berkata kasar kepada kita sampai buat kita kesel banget. Kalau kita bisa mengampuni mereka, Tuhan bilang apa? Tuhan juga mengampuni kita ya. Nah, adik-adik kan tadi Kak Winda sudah tanya di awal firman. Kak Winda tanya, siapa yang akhir-akhir ini atau pernah kesel sama orang, kesel banget? Tadi mungkin ada yang sudah sebutin namanya di hatinya, atau Kak Winda aku nggak pernah kesel sama orang. Good job ya. Mungkin ada yang sudah sebutin di hatinya. Hari ini Kak Winda mau bilang dan firman Tuhan mau bilang, ampuni, maafkan orang-orang yang sudah buat kamu kesel. Maafkan orang-orang yang sudah sakitin kamu, ngejek kamu. Sama seperti Yusuf dan Daud yang memaafkan, yang tidak membalas. Ya, jadi adik-adik seperti firman Tuhan katakan, kita harus memaafkan kesalahan orang karena Tuhan juga akan memaafkan kesalahan yang sudah kita buat ya. Nah, coba adik-adik buka kembali dalam Matius 18 ayat 21. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Coba Matius pasal 18 sampai ayat 22. Pasal 18 ayat 21 sampai 22. Ya, Kak Winda baca ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?
Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 7 kali, 70 kali 7 kali." Ya. Nah, ada lagunya. Adik-adik masih ingat lagunya? Kasih itu memaafkan. Ingat ya. Kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi berapa? Tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Tapi berapa? Tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Wah, banyak sekali ya. 70 kali 7 kali. Banyak sekali. Artinya Tuhan Yesus mau bilang kalau kita dalam sehari harus selalu mengampuni. Hari ini ada yang buat kesel, kita berdoa, Tuhan tolong aku mau maafin dia, aku gak mau kesel lagi sama dia, tolong aku ya Roh Kudus. Nah, seperti firman Tuhan bilang, mengampuni sebanyak mungkin. Jadi tidak menyimpan kesalahan orang di dalam hati, tidak simpan-simpan kesalahan orang, tidak benci orang lain, harus mengasihi ya. Nah, adik-adik coba lihat ya. Nah, kalau kita mau mengampuni orang lain, kita perlu pertolongan Tuhan ya. Nah, kita minta tolong Tuhan, tolong bantu aku untuk mengampuni. Nanti Tuhan ada dalam hati adik-adik untuk membantu adik-adik mengampuni. Tapi kalau misalnya adik-adik tidak minta tolong sama Tuhan, ya, terus adik-adik simpan benci, simpan marah di hati, nanti nih, coba adik-adik lihat. Misalnya ini hati adik-adik, ya. Kalau di dalam hati adik-adik tidak ada Tuhan, adik-adik tidak berdoa untuk mengampuni. Kalau ada kata-kata yang kasar, ada orang yang mengejek, ada orang yang buat hati adik-adik sakit, hatinya seperti ini nih, seperti balon ini, akan mudah pecah karena adik-adik tidak minta Tuhan untuk menolong adik-adik mengampuni. Karena di hati adik-adik tidak diundang Tuhan, akhirnya kalau ada orang yang buat salah, cepet banget bencinya, cepet banget marahnya ya. Tapi kalau misalnya adik-adik berdoa, Tuhan aku berdoa, kalau misalnya ada orang yang menyakiti perasaanku, menyakiti hatiku, aku tidak mau membenci, Tuhan tetap dalam hatiku ya, agar aku bisa mengampuni. Jadi kalau ada orang yang mau mengejek adik-adik, yang berkata kasar terhadap adik-adik, yang melukai perasaan adik-adik, misalnya ini hati adik-adik, walaupun ada yang menyakiti, kalau adik-adik undang Tuhan di dalam hati, kalau ada yang berkata kasar, menyakiti, tidak akan terlukai ya, hatinya tidak akan cepat marah, tidak akan membenci, begitu ya. Nah, jadi mulai dari sekarang kita belajar untuk memaafkan semua orang yang sudah sakiti hati kita. Tapi sebelumnya kita berdoa, kita minta tolong Tuhan yang ada di hati kita ya. Sama seperti balon tadi, begitu ada Tuhan, begitu ada air di dalamnya ya, tidak pecah. Air tadi seperti Tuhan yang ada dalam hati adik-adik. Kalau ada yang menyakiti, hatinya tidak langsung membenci, tidak langsung marah lagi, sudah bersabar dan sudah bisa mengampuni. Nah,
Yang terakhir, setelah kita belajar mengampuni, kita belajar untuk tidak menyakiti orang lain. Ya, kalau kita sudah belajar memaafkan orang, kita sendiri juga tidak boleh menyakiti hati orang lain. Ya, nah adik-adik coba lihat di Amsal 15 ayat 4. Amsal di mana ya? Perjanjian baru atau lama? Masih ingat gak ya? Di perjanjian lama. Amsal 15 ayat yang keempat. Kita baca ya. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Artinya perkataan yang lembut itu menyenangkan hati. Perkataan yang lembut itu menenangkan hati. Kalau kita ngomongnya manis, ngomongnya lembut, tidak suka bentak-bentak orang, tidak suka berkata kasar atau kotor, itu perkataan yang baik, tidak akan melukai hati orang. Tapi kalau kita suka membentak, berkata kasar, mengejek, bisa menyakiti hati orang. Nih Kak Winda contohin. Misalnya ini adalah hati teman atau orang lain yang pernah kita sakiti. Kalau kita ejek, kita meremukkan hatinya, kita menyakiti hatinya. Kalau kita berkata kasar pada dia, kita sakiti dia juga. Kalau kita bully atau kita suka kasar, kita sakiti hatinya juga. Terus apalagi kalau kita suka tidak peduli atau menyakiti hatinya nih, hatinya semakin lama semakin sakit. Ini orang yang kita sakiti. Terus kita bilang, maafin aku ya, aku sudah sakiti hati kamu. Maafin aku ya kalau selama ini aku ejekin kamu. Nih, coba kalau kita minta maaf, dia mau nggak maafin? Mungkin dia mau memaafkan kita. Tuh, kalau kita minta maaf sama orang yang sudah kita sakiti tadi, yang kita ejek, kita asingkan, kita nggak mau temenin, mungkin dia maafin kita. Ya, nih hatinya sudah tidak sakit lagi, sudah tidak remuk, sudah tidak hancur. Tapi coba lihat adik-adik, hatinya sama nggak kayak yang semula? Sama nggak mulusnya seperti semula? Tidak, ada bekasnya. Nah, jadi yang mau Kak Winda bilang, kalau kita menyakiti hati orang lain, biasanya akan berbekas di hati mereka. Ya, kalau kita mengejek orang, mereka bisa ingat perkataan kita. Jadi sebaik mungkin kita harus menjaga perasaan teman kita, ayah kita, ibu kita, mama papa, saudara kita, tidak kita sakitin. Jaga perkataan, jaga perbuatan agar tidak melukai perasaan mereka. Ya, kalau kita tidak mau disakiti, kita juga tidak boleh menyakiti orang lain. Ya, jadi hari ini adik-adik semua dan Kak Winda juga, kita sudah belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan kita juga tidak boleh menyakiti orang lain. Ya, Kak Winda harap adik-adik bisa melakukannya. Roh Kudus membantu semua adik-adik untuk melakukan dan menyimpan firman Tuhan dalam hati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah belajar untuk mengampuni dan tidak menyakiti hati orang lain. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus tolong kami agar kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sekian firman Tuhan untuk hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Tuhan memberkati adik-adik semua. God bless you. Shalom teman-teman Abis Sentral Tomang. Ketemu lagi nih sama Pandu. Baik, sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman, kita dengerin dulu yuk teman-teman kita yang sudah mengirimkan video hafalan ayat Alkitab dengan memakai gerakan. Oh ya,
teman-teman yang tidak memakai gerakan hanya mendapat 2 poin saja ya. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Terima kasih. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Terima kasih. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Terima kasih. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Terima kasih. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk. Terima kasih. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Terima kasih. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan persembahannya buat Kas Abi Sentral Tomang, baik melalui transfer rekening bank maupun teman-teman yang memberikannya secara tunai. Kiranya teman-teman dan orang tua teman-teman selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, mulai awal bulan Maret ini, teman-teman bisa menambah 3 poin rewardnya. Caranya dengan klik link yang berwarna biru Google Form absensi yang ada di bawah setiap tayangan ibadah online kita. Jadi jangan sampai terlambat ya teman-teman untuk mengisinya sesudah ibadah ini. Teman-teman, minggu depan kita akan merayakan Paskah. Nah, ada aktivitas khusus buat teman-teman, yaitu menyanyikan lagu Yesus Sahabatku, Kau Mati Bagiku. Musiknya bisa diambil dari link YouTube di bawah ini. Setelah selesai menyanyikannya, teman-teman harus mengucapkan ucapan Selamat Paskah Abi Sentral Tomang, Tuhan Yesus sahabatku, Dia mati dan bangkit bagiku, menebus dosa-dosaku. Pandu akan kasih 15 poin buat teman-teman untuk melakukan aktivitas ini. Dan videonya dikirim paling lambat hari Selasa ini ya teman-teman. Oke, sampai di sini pengumumannya. Selamat bersukacita di hari Minggu ini. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Shalom.